Assalamualaikum, Pak Haris. Waalaikumsalam Apa kabar warahmatullahi hari ini? wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu sehat. Ibu gimana sendiri kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Haris katanya ada yang mau dibicarakan ya pada sore hari ini. Betul Ibu, di dalam diskusi ini saya ada yang mau dibicarakan Ibu mengenai anak-anak atau siswa saya Ibu. Baik, kemudian hal apa yang Pak Haris harapkan setelah kita berbincang-bincang pada sore hari ini? Ya, yang saya harapkan mengenai siswa saya yang mungkin sering tawuran ini Ibu, agar saya bisa mencari solusinya Ibu. Baik, kalau boleh tahu, tadi Pak Haris bilang siswa yang sering tawuran. Itu masalahnya seperti apa ya, Pak? Jadi masalahnya Ibu, siswa ini kalau sudah pulang sekolah, bukan pulang ke rumah Ibu, malahan nongkrong sama teman-temannya. Jadi yang terjadi sering tawuran dengan sekolah-sekolah lain Ibu. Kira-kira penyebab dari permasalahan yang tadi siswanya sering tawuran, tidak langsung pulang ke rumah, itu apa ya, Pak? Mungkin salah satu penyebabnya Ibu, kurangnya pantauan daripada guru dan orang tua gitu Ibu. Seperti itu. Kemudian faktor apa, Pak, yang menyebabkan itu bisa terjadi? Biasanya Ibu, siswa saya ini mungkin ada faktor, yaitu faktor lingkungan Ibu, yang dimana sekarang-sekarang ini anak tersebut sering ikut dalam komunitas-komunitas Ibu yang di luar sana gitu, Ibu. Baik, kemudian apa harapan Pak Haris ketika ada anak yang tawuran seperti itu? Apa yang Pak Haris harapkan biar itu nggak terjadi gitu? Tentu yang saya harapkan Ibu, agar anak ini tidak ikut atau tidak terlibat lagi Ibu dalam suatu komunitas. Jangan sampai anak saya ini tawuran lagi gitu Ibu. Baik, Pak Haris. Setelah tadi Pak Haris mengetahui penyebab dari masalah anak atau siswa yang sering tawuran, bagaimana kira-kira langkah-langkah Pak Haris dalam menyelesaikan masalah tersebut? Langkah-langkah yang saya lakukan Ibu, yaitu dengan pendampingan Ibu, dengan kolaborasi antara semua guru ya Ibu. Bahkan kami saya ingin melibatkan juga orang tua Ibu, agar ikut memantau anak tersebut gitu Ibu. Tadi pendampingan seperti apa, Pak? Jadi pendampingan ini kami arahkan agar tidak melakukan lagi Ibu hal-hal seperti itu ya, pendampingan seperti ya karakter Ibu, disiplin, agar tidak terlibat gitu Ibu. Itu rencana yang sangat bagus, Pak Haris. Di mana kita emang sebagai guru harus melakukan pendampingan terhadap anak murid kita. Walaupun pelajaran sudah selesai, itu merupakan masih tanggung jawab kita sebagai guru. Kira-kira kapan Pak Haris akan melaksanakan pendampingan tersebut? Jadi ketika anak ini sering terlibat tawuran, saya akan melakukan pendampingan sebelum masuk Ibu, sebelum masuk pembelajaran dan sesudah pelajaran. Anak ini memang sudah didispen untuk pendampingan terlebih dahulu gitu Ibu. Bagus sekali itu. Kemudian, apa komitmen Pak Haris terhadap rencana penyelesaian masalah Pak Haris yang diterapkan? Mohon maaf Ibu, ulangi suaranya. Apa komitmen Pak Haris terhadap rencana penyelesaian masalah tersebut? Baik Ibu, komitmen saya adalah ya saya ingin meningkatkan karakter Ibu ya semua anak
agar tidak ikut hal-hal yang tidak baik atau tidak diharapkan ya Ibu ya, seperti tadi tawuran tadi. Jadi yang saya harapkan ya tadi agar anak ini tidak terlibat lagi gitu Ibu. Terus siapa saja yang dapat membantu Pak Haris dalam menjaga komitmen tersebut? Tentu semua pihak, terutama di sekolah ya, semua lingkungan sekolah ya, Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan ya. Kalau di luar kami libatkan juga orang tua, dan kami sering koordinasi juga dengan pihak yang berwajib gitu Ibu. Bagus, saling berkolaborasi untuk hasil yang lebih baik ya. Betul Ibu. Kemudian, bagaimana tindak lanjut Pak Haris yang akan dilakukan ke depan? Untuk tindak lanjut ya tadi Bu, kita mau berkolaborasi terus agar anak-anak kami ini tidak terlibat dan melibatkan pihak manapun ya Ibu ya, agar anak kami ini bisa baik lagi, jangan sampai ikut terlibat organisasi-organisasi yang dilarang gitu Ibu, untuk meminimalisir hal-hal seperti tawuran tadi gitu Ibu. Bagus sekali rencana Pak Haris ini. Kita memang harus mendampingi. Kita harus memang selalu menyediakan waktu untuk anak-anak kita yang punya masalah di luar. Pasti kan anak tersebut, kenapa dia memilih untuk keluar daripada pulang sekolah langsung pulang ke rumah? Pasti kan ada sesuatu di rumahnya ya. Nah, kita sebagai guru, sebagai pembimbing guru juga harus tahu kondisi murid kita. Dari perbincangan kita hari ini, bagaimana perasaan Pak Haris sekarang? Alhamdulillah Ibu, sesudah diskusi ini ya perasaan saya ya senang, bahagia tentu Ibu ya, semangat juga gitu Ibu. Alhamdulillah ya Pak. Saya rasa perbincangan kita sungguh luar biasa dan saya harap Pak Haris bisa melaksanakan rencana dengan penuh semangat. Semangat ya Pak. Amin, siap. Terima kasih Ibu. Baik Pak Haris, kira-kira ada hal lain yang ingin dibicarakan? Saya harap sih ya mungkin masih banyak ya Ibu ya, tapi ya hanya ini yang menjadi persoalan ya kami ya, yang paling utama yang mungkin saya ingin lakukan ya tadi, agar anak ini tidak tawuran lagi. Mungkin masalah-masalah lain di sekolah yang mungkin biasa saja mungkin masih bisa ya Bu ya, tapi untuk anak yang tawuran ini kami prioritaskan terlebih dahulu gitu Ibu. Baik Pak Haris. Memang kita sebagai guru, kita sebagai orang tua di sekolah, kita sebagai kita sebagai guru itu punya kewajiban untuk mengingatkan anak murid kita, untuk mengajar anak murid kita, untuk memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Kemudian kira-kira kapan tadi Pak Haris akan mengerjakan rencana tindak lanjutnya? Nah, untuk mengerjakan tindak lanjut tadi kan tentu ini ya ketika anak tersebut bermasalah gitu Ibu. Kalau memang sudah baik ya kita hanya bisa menjaganya. Ya kalau dibilang tindak lanjut kapan ya mungkin setiap hari selama kita bekerja gitu Ibu. Baik. Terima kasih banyak ya Pak Haris. Sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan ya. Siap, terima kasih banyak Ibu untuk diskusinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Isti, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Eh, saya dengar Ibu ada yang ingin dibicarakan dalam diskusi kali ini. Iya, Pak, betul. Ya, saya senang kita bisa diskusi Bu ya di hari ini. Lalu apa yang Ibu capai dari diskusi hari ini? Saya ingin mencari solusi untuk membantu anak murid saya yang kurang bersemangat dalam belajar, Pak. Itu tujuan yang sangat bagus untuk kita diskusi ya Bu Isti pada hari ini. Baik, mari kita cari solusinya bersama ya Bu, dengan menentukan tujuannya. Menurut Ibu Isti, apa tujuan dari diskusi kita hari ini? Saya ingin pada saat pembelajaran itu murid-murid saya semangat belajar, antusias dalam belajar, pokoknya sehingga mendapatkan nilai yang diharapkan gitu. Seperti itu, Pak. Paham. Jadi tujuannya agar siswa semangat Bu ya dalam belajar dan nilainya harus baik gitu Bu Isti ya. Iya, betul, Pak. Baik, mari kita gali lebih dalam lagi. Jika penilaian dari skala 1 hingga 10, sejauh mana Ibu Isti merasa dalam pencapaian tujuan ini? Mungkin sekitar 5 ya, Pak. Saya masih perlu banyak belajar lagi tentang bagaimana cara membuat murid-murid saya itu merasa semangat dalam belajar, merasa antusias gitu, Pak, dalam belajar, merasa senang dalam belajar. Baik, hal itu sangat wajar ya Bu Isti. Menurut Bu Isti, adakah kekuatan atau potensi yang bisa kita manfaatkan dalam mencapai tujuan pada diskusi kali ini? Kekuatan terbesar saya adalah saya sebagai guru tentunya punya pengaruh yang besar terhadap murid-murid saya, terutama dalam hal mendidik seperti itu, Pak. Bagus sekali Bu Isti. Kira-kira apa peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu Isti lihat dalam situasi ini? Menurut saya itu kita harus pelatihan bagaimana cara membuat murid-murid itu merasa senang, merasa semangat dalam belajar. Mungkin Baik. Nah, menurut Ibu Isti, bagaimana caranya supaya anak ini bisa semangat tadi yang dikatakan Bu Isti? mungkin apa dengan cara media pembelajaran yang saya gunakan kurang menarik ya, Pak. Jadinya membuat anak-anak itu merasa bosan, merasa tidak tertarik, merasa tidak semangat dalam pembelajaran. Itu ide yang sangat bagus ya Bu Isti, yang Ibu Isti akan terapkan agar anak tadi bisa semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas gitu Ibu maupun di luar kelas. Sekarang menurut Ibu Isti, bagaimana caranya anak tersebut selalu aktif gitu Ibu di dalam kelas? Mungkin saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Bisa jadi saya menambahkan permainan-permainan karena anak-anak saya itu masih SD ya, Pak. Notabene itu mereka masih bermain. Jadi mungkin saya akan memberikan permainan dalam pembelajaran sehingga murid-murid tidak cepat bosan. Dengan permainan murid menjadi lebih semangat, lebih aktif
Seperti itu. Baik. Ibu, Bu Isti sudah punya beberapa solusi dalam menangani anak agar biar semangat Ibu ya dalam pembelajaran. Lalu bagaimana rencana aksi Ibu Isti untuk mencapai tujuan ini? Rencana aksi saya akan membuat rencana berkolaborasi dengan teman sejawat bagaimana cara membuat permainan yang menarik yang disukai anak-anak dalam pembelajaran. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dengan murid-murid saya, permainan yang tepat dalam pembelajaran. Wah, itu sangat luar biasa ya, Bu Isti. Lalu, adakah prioritas tertentu dalam rencana ini, Bu, yang Bu Isti rencanakan gitu, Bu Isti? Baik, pastinya ada prioritas yang paling utama, yaitu saya sendiri akan mencari referensi tentang permainan-permainan dalam pembelajaran, tentang video-video, tentang games, tentang ice breaking yang menarik, seperti itu, Pak. Baik, sangat luar biasa. Lalu, berapa lama kira-kira waktu yang Ibu Isti butuhkan untuk menjalankan rencana ini? Kira-kira mungkin waktunya kurang lebih seminggu ya Pak, atau sebulan untuk bisa mendapatkan hasil yang saya inginkan dalam perkembangan murid-murid saya. Itu terlihat dari hasil penilaian akhir. Baik, mungkin kurang lebih tadi yang dikatakan Bu Isti 1 minggu sampai dengan 1 bulan ya Bu Isti. Lalu, bagaimana cara Bu Isti bisa mengukur keberhasilan dari rencana yang Bu Isti tadi? Tentunya dari sikap mereka ketika pembelajaran menjadi lebih aktif, dari hasil evaluasi yang diberikan mencapai nilai yang saya harapkan. Tentu, Bu Isti, setiap rencana pasti mempunyai tantangan. Untuk selanjutnya, bagaimana Ibu bisa mengatasi gangguan yang mungkin akan muncul gitu Ibu dalam menjalankan rencana ini? Saya akan merefleksikan kegiatan yang sudah saya lakukan dengan mengevaluasi rencana setiap minggunya, Pak. Dan mencari tahu apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu ditingkatkan. Wah, sangat bagus sekali ya Bu Isti rencana dari Bu Isti ini. Ya mudah-mudahan berhasil dan semoga dimudahkan dalam menjalankannya. Sekarang apa komitmen atau tanggung jawab terhadap rencana tersebut? Baik, komitmen saya adalah saya ingin meningkatkan karakter murid saya, yaitu menjadi lebih baik, menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, dan tentunya mendapatkan nilai evaluasi yang saya harapkan. Baik, itu komitmen yang tadi Ibu buat. Lalu siapa yang kira-kira yang bisa membantu Bu Isti dalam menjaga komitmen rencana ini? Saya akan berkolaborasi Pak dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dengan orang tua pastinya. Baik, itu sangat luar biasa Ibu ya dengan adanya kolaborasi tadi. Lalu bagaimana Ibu berencana untuk tindak lanjut setelah diskusi pada hari ini? Saya akan membuat rencana mingguan dan berdiskusi dengan teman sejawat untuk memberikan dukungan kepada saya sehingga saya bisa meningkatkan kemampuan saya dalam menggunakan
IT dalam pembelajaran sehingga anak-anak tidak cepat bosan, anak-anak lebih aktif, dan anak-anak lebih semangat dalam belajar. Wah, bagus sekali ya Ibu ya, rencana dari Ibu Isti yang akan dilaksanakan ya, dan saya yakin ya mudah-mudahan ya yang direncanakan oleh Bu Isti ini bisa berjalan dengan baik dan bisa sukses. Amin. Terima kasih banyak Pak Haris. Saya semangat sekali untuk menjalankan rencana ini. Saya sangat mendukung rencana seperti itu dan mudah-mudahan bisa komitmen juga selalu terjaga dan berjalan dengan lancar sesuai harapan yang Ibu Isti buat ya terhadap anak tersebut, dan semangat terus Bu Isti. Saya yakin bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan sekolah, terutama bagi anak-anak yang mungkin Bu Isti. Terima kasih banyak Pak Haris sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Kita sudah berbincang-bincang. Terima kasih juga untuk waktunya. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya Pak, untuk kita berdiskusi lagi. Siap, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lagi Ibu. Terima kasih Ibu, saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.